Kenapa bisa sakit? Sedangkan Kak Kaji nggak sakit. Nah, drop yang nggak pernah jadi atlet lagi. Ini akhirnya ada laga di tanggal 14 Juli nanti bersama Kak Kaji. Rematch lagi di boxing. Aku berharap sih kita bisa kasih yang terbaik. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Semoga sehat selalu dan selalu sehat teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya aku nih nggak mau ngupload video ya. Jadi semalam habis buat konten di Strike Training Camp yang kita ke Bekasi, ada Bang Eki dan Bang Ali. Itu kayaknya memang udah mau capek, badannya memang minta rest. Tapi karena semangat, karena pengen kali rasanya kayak lewati gimana ya, kita kan kalau misalnya latihan itu pengen dapetin limit di dalam latihan teman-teman semuanya. Jadi mungkin habis malam itu aku drop, ini udah hampir 2 hari, jangan 3 hari lah ya, drop. Jadi dropnya itu kayak pilek, kepala pusing, badan persendian semua. Itu ngerasain yang namanya bener-bener balik lagi jadi atlet teman-teman semuanya. Jadi kayak dulu kan pernah ngerasain atlet juga, dan sekarang ini bener-bener balik lagi jadi atlet. Dari proses penurunan berat badan yang dari 73an karena naikin massa berat badan di pukulan kuat di bumi kemarin. Nah sekarang itu aku udah 66-67, jadi kurang lebih udah turun di angka 3 tambah 3, 6 kilo atau 7 kilo udah mulai turun. Jadi main di kelas 63,5, jadi sekitar 3 atau 4 kilo lagi. Dengan masa latihan harus bisa dapat lagi kurang lebih waktu yang sekarang ini 2 minggu lagi udah mau mencapai pertandingan. Dan semoga aku berharap bisa berat badan terpenuhi ya. Udah gitu stamina juga bisa dapat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu ngikutin aku. Sebenarnya aku nggak mau buat video yang kayak gini, cuman takutnya takutnya kayak misalnya semalam aku udah upload video sparring ya kan. Nanti kalau misalnya mau buat latihan, mau buat video tutorial, sebenarnya kepengen juga, cuman nanti pikirnya kayak ada yang mau ngajarin gimana. Karena semenjak aku buat konten Street Fighter ya, Street Fighter kayak gini, itu banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Jadi nggak sukanya gimana? Kayak nggak sukanya itu ya ada yang bilang kalau ngerendahin tinju. Nah ini aku coba klarifikasikan sekalian semuanya. Karena gini loh, yang datang ke rumahku kan nggak murni petinju. Karena aku buat video nggak mau yang gimana ya, nggak mau yang mau nantangin ini enggak. Karena kan memang izinnya sholat silaturahmi. Jadi kalau misalnya berhubungan baik antara satu camp dan camp yang lain, jadi aku datang gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak selek gitu kan, antar camp selek itu kayak misalnya musuhan, tapi nggak ada yang musuhan sih antar camp. Cuman kan ibaratnya gini, aku buat konten ini sebenarnya nggak ada yang masuk jago, nggak ada yang kayak gini, karena banyak yang lebih jago daripada aku, banyak sekali. Apalagi di Binjai, di Medan itu banyak kali yang jago daripada aku, banyak. Cuman yang di dalam pikiran aku adalah ketika aku buat konten tinju, ketika aku buat konten Street Fighter kayak gitu, olahraga, pengennya kayak anak-anak muda yang punya potensi, punya mental yang kuat tapi tidak punya basic olahraga. Pengennya orang tuh salurinnya ke olahraga gitu. Jadi kayak ibaratnya orang tuh suka balap-balapan motor gitu kan, geng-geng gitu kan. Nah bisa ke olahraga, bisa ikut sirkuit, jadi ada tempatnya. Jadi kalau misalnya yang suka berantem ya kan, suka berantem misalnya di jalan, di sekolah atau di mana-mana, nah bisa ikut tinju, bisa ikut muay thai, bisa ikut gulat, bisa banyak positifnya daripada itu. Jadi daripada cuma untuk ngoyakkan bibiran orang, maksudnya kayak buat orang cedera di luar pakai sajam ataupun pakai celurit, mendingan ikut olahraga. Nah khususnya aku olahraga boxing, makanya aku buat konten tinju-tinju di depan rumah, di depan paping blok. Bukan aku nggak pengen punya camp sendiri, bukan aku nggak pengen punya ring. Yang pertama butuh duit, butuh modal, udah gitu butuh orang-orang yang tahu gitu kan. Karena nggak sembarangan juga buat ring kan, bukan aku yang buat ring ya, otomatis beli sama orang atau gimana. Tapi aku pengen, nah kedepannya semoga habis pertandingan nanti kita ada camp di Kota Binjai. Jadi ada anak-anak muda yang pengen nyalurin bakatnya, atau ada orang-orang yang memang pengen diet, ataupun memang banyak yang nggak kenal dengan olahraga, daya minatnya itu bisa lebih tinggi lagi di khususnya di daerah Kota Binjai teman-teman semuanya. Kalau bisa se-Indonesia lebih bagus, karena zaman sekarang ini memang harus dibuktikan dengan kayak misalnya kita harus sparring baru tahu nih gimana capeknya latihan tinju, capeknya latihan boxing gitu. Bukan aku mau sok jago ataupun kayak ini aku mau nantangin nanti, nggak ada, sebenarnya nggak ada yang sok jago. Cuman ya nggak apa-apa,
malah komentar negatif yang kayak gitu buat aku makin serius belajar, serius untuk latihan, serius untuk kayak ibaratnya menambah ilmu lagi gitu kan. Supaya apa? Supaya nunjukin bahwasannya memang kalau misalnya kita latihan serius, latihan capek, itu pasti kita bisa menjadi mainnya bisa lebih bagus lagi gitu loh. Jadi aku cuma mau bilang semoga usaha kita selama ini tidak mengkhianati hasil ya. Dari petinju kampung ya, petinju jalanan, ini akhirnya ada laga di tanggal 14 Juni nanti bersama KKJ, rematch lagi di boxing. Aku berharap sih kita bisa kasih yang terbaik khususnya ya. Terima kasih yang untuk dukung aku, dan terima kasih yang udah dukung KKJ juga. Terima kasih untuk kalian semuanya, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Tanpa komen-komen positif dan negatif kalian kami bukan apa-apa teman-teman semuanya. Tapi doain aku cepat sembuh ya, doain aku cepat sembuh, karena tadi malam aku kepikiran gimana caranya supaya aku bisa cepat sembuh. Kenapa bisa sakit? Nah, pasti nanti kan penasaran nih, kenapa kok bisa sakit bang? Sedangkan KKJ nggak sakit. Nah, kemungkinan aku karena drop yang nggak pernah jadi atlet lagi ya. Jadi dulu kan aku sering begadang, jadi aku udah ngilangkan rasa begadangnya, tapi kadang-kadang begadang juga. Nah, latihannya juga capek, jadi aku kan proses penurunan berat badan. Begitu semalam sparring, karena pada saat sparring di strike training camp itu sebenarnya udah nggak enak badan, cuman aku nggak mau jadikan itu alasan. Itu pengennya jadi kayak evaluasi aja, jadi masih banyak kurangnya, masih banyak kurang di segi teknik, segi napas, stamina dan lain-lain. Kenapa bisa sakit? Mungkin kecapean ya, jadi badannya mungkin perlu istirahat, namanya juga manusia biasa gitu kan. Aku juga nggak pernah bilang aku tuh kuat, aku tuh jago, nggak pernah. Kalau misalnya komen kalian udah bilang jago Bang Paris makin ini mainnya, ya aku bisa, pasti kalian juga bisa teman-teman semuanya. Terima kasih udah ikutin kontenku. Dari mulai subscribernya masih 0 sampai sekarang udah 800-an ribu teman-teman semuanya. Jadi kemungkinan setelah video ini baru kita upload video latihan. Kalau nggak latihan, dan kita bakal ada sparring partner dan sama-sama belajar sama abang-abang yang khususnya dari Jakarta, Bekasi ya, Jabodetabek lah gitu ya. Karena kan aku lagi di Jakarta ini, lagi persiapan. Terima kasih udah nonton. Doain aku supaya bisa lekas sembuh, supaya bisa lekas, bisa balik lagi staminanya, badannya semuanya di sini teman-teman semuanya. Dan doain fight di tanggal 14 Juni nanti dapat membawa hasil yang terbaik dan hasil yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya. Karena aku dulu bukan siapa-siapa, dan sekarang juga ya belum bukan siapa-siapa juga. Tapi jadi kalau sakit bangkit, kalau misalnya jatuh ya bangkit juga lagi ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya support aku tuh senang kali. Oke teman-teman semuanya, mungkin ya itulah cerita dari, nggak tahu, aku tiba-tiba pengen aja ambil kamera terus ambil HP terus buat video untuk diupload. Nggak tahu nih diupload atau enggak, tapi pengen aja gitu. Kayak kita kan kalau misalnya lagi stres, suntuk, sakit, jenuh gitu kan, pengennya ngomong. Makanya teman-teman semuanya juga di sini harusnya kalau misalnya suntuk, stres tuh ngomong aja sama kawan, ngomong sama mama, sama bapak, atau sama bestie kalian. Jadi supaya pikirannya itu plong. Jadi aku pernah dengar podcastnya Om Deddy sama Om Aderai. Jadi kalau misalnya kita pengen buat manusia itu mati, kasih dia rokok setiap hari, dia nggak mati juga. Kasih dia minuman keras setiap hari, dia nggak mati juga. Kasih dia makanan yang berlemak tiap hari, dia nggak mati juga. Tapi coba dia nggak usah dikasih nggak usah dikasih keluar untuk pergi sama teman-teman semuanya, dan akhirnya dia stres. Nah akhirnya umurnya bisa pendek dan mati. Jadi karena aku mungkin agak stres dikit, agak jenuh, jadi aku ambil kamera dan ngomong. Mungkin ini agak lebih plong, dan semoga besok kita bisa lari lagi, penurunan berat badan, dan bisa latihan teknik lagi teman-teman semuanya. Ya itulah, ya ginilah kalau aku lagi sakit dan lagi lagi jenuh gitu kan. Ya inilah yang bisa aku buat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, comment, dan subscribe. Semua kita 1 juta subscriber. Apapun cerita, kita harus kasih yang terbaik di pertandingan nanti. Tapi aku terima kasih sama teman-teman semuanya, dan tidak lupa sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah kehendaknya aku bisa sampai di titik ini sekarang. Dan terima kasih untuk kedua orang tuaku ya, untuk istriku, untuk pelatihku ya, untuk keluarga aku semuanya yang selalu mendoakan aku. Semoga kita bisa kasih yang terbaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Itu aja lah ya. Salam. Besok kita latihan lah, hari ini jangan dulu guys. Tapi udah plong. Oke teman-teman.